Livy on point. Grace Natali tak menampik dukungan PSI agar Gibran maju dalam Pilgub DKI. Meskipun umurnya masih muda, meskipun ada yang bilang masih ingusan, tapi ternyata nggak kaleng-kaleng. Lantas bagaimana keseriusan dari Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Depok? Apakah ada maksud terselubung dari PSI? Saya menduga bahwa PSI mengusung Kaisang ini hanyalah bagian dari istilahnya itu pansos. Kalau PSI menang, BPJS seluruh warga negara Indonesia pasti gratis. Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya. Sakit, iya dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok. Hai, kembali lagi di Livy on Point. Arah politik PSI dianggap gak jelas karena dulu PSI adalah partai pertama yang mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai baca presnya. Tapi kemudian belakangan PSI justru menyatakan akan tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Ini jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau tegak lurus itu masih ke Pak Ganjar atau justru ke baca pres lain? PSI juga jadi sorotan karena dianggap mencari perhatian Presiden Jokowi dengan mencalonkan dua putranya, ada Kaisang di Pilwalkot Depok, ada juga Gibran yang katanya mau dimajukan di Pilkada DKI Jakarta. Gak cuma itu, PSI juga jadi sorotan dan sempat ramai viral di media sosial. Ini karena ada semangat dari PSI, kalau PSI menang katanya BPJS gratis. Ini juga jadi pertanyaan sama masyarakat, gila. BPJS gratis, bayar aja susah BPJS. Gimana kalau BPJS-nya bisa gratis? Pelayanannya akan kayak gimana nanti? Ini dijawab nanti lebih tuntas bersama Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Hai Sis Grace. Halo Livy, apa kabar? Kabar baik, makasih udah datang loh. Iya, senang diundang, makasih juga. Nih ngomong-ngomong soal ada dua anak Pak Jokowi, Kaisang sama Gibran. Kenapa sih harus mengusung anak Pak Jokowi untuk satu Kaisang tiba-tiba ke Depok, Gibran mau dibawa dari Solo kemudian ke Jakarta? Sebenarnya aspirasinya teman-teman PSI, Bro dan Sis PSI di Depok yang resah karena 20 tahun di bawah kepemimpinan PKS, Depok tidak ada perkembangan yang berarti. Bayangin kalau kita punya 20 tahun tampuk kepemimpinan, berarti kamu tuh harusnya bisa ngejagain sebuah kebijakan, keberlangsungan kebijakan selama 20 tahun. Itu waktu yang sangat cukup untuk membuat sebuah proyek dari nol sampai kelihatan hasilnya. Tapi kan toh ternyata gitu-gitu aja Depok gitu kan. Jadi ada kegelisahan warga Depok yang kemudian dari ngobrol-ngobrol aspirasi di bawah kan teman-teman semua sering ngobrol ketemu masyarakat, muncullah nama Kaisang. Dan ternyata ketika sama teman-teman diseriusin, coba digalang opini publiknya seperti apa, testing the water, ternyata responnya bagus banget gitu. Jadi PSI ini hanya saluran sebenarnya, saluran aspirasinya masyarakat, dan kalau ternyata disambut dengan baik, itu berarti memang ada kegelisahan yang sama dari warga kota Depok, sehingga responnya bisa begitu. Tapi semua orang kan mikir awalnya gimmick doang kali ini mau ngusung Kaisang. Maksudnya mau ngejar popularitas nih masuk tahun pemilu, makanya kemudian muncul nama Kaisang di Depok. Ini serius? Ya bisa jadi serius, bisa jadi setengah serius gitu. Tergantung kan, ini kan proses yang melibatkan banyak pihak ya nggak, bukan cuma maunya PSI aja atau maunya Kaisang aja. Jadi saya rasa ini bagian dari proses buat ngelihat juga seberapa diterima sosok Kaisang di masyarakat. Pasti kan Kaisang, apalagi kalau dia mau banting setir ya betul-betul ya dari bisnismen yang sukses masuk ke politik, pasti pertimbangannya Kaisang juga banyak kan gitu. Jadi saya rasa ini bagus justru supaya Kaisang juga punya pertimbangan yang utuh ketika dia membuat keputusan. Saya pernah ngebahas ini barengan sama salah satu dari PSI juga di program Dua Arah. Waktu itu pihak dari PKS bilang gini, Depok ini adalah kota pendidikan. Pemilih Depok itu orang-orang rasional. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, mereka adalah masyarakat urban yang tentu saja nggak sembarangan milih. Kalau PKS itu tidak bisa mengelola Depok, sudah lama Depok itu kalah. Tapi justru Depok bisa bertahan 3 periode sampai 4 periode, itu karena masyarakat Depok bisa melihat mana partai yang bisa memainkan peranan dan berprestasi. gimana tuh ngeliat itu? Bisa jadi begitu, atau bisa jadi nggak ada calon yang Nggak ada pilihan lain bisa gitu. menandingi. Harus diakui ya, kita nih memang krisis kepemimpinan sih, kurang tokoh banget.
Tokoh di level nasional kita aja bolak-balik dari pemilu ke pemilu, namanya itu lagi, ya enggak? Apalagi di level subnasional, apalagi di level provinsi, kabupaten, kota madya itu makin susah lagi. Makanya orang mungkin nggak punya banyak pilihan juga gitu kan. Akhirnya yang kepilih kadang-kadang bukan karena orangnya bagus, tapi karena yang paling dikenal orang karena kekuatan modal sosial atau modal politik atau modal uangnya. Menentukan apakah orang tokoh ini bisa cukup dikenal masyarakat atau enggak. Jadi banyak faktor yang membuat orang akhirnya memilih seseorang mungkin karena yang lain nggak pernah kedengeran lagi gitu. Dan orang yang punya uang lah yang bisa punya atribut banyak dan sebagainya. Apalagi PKS sudah jadi incumbent selama 4 periode. Ya otomatis dong dari segi modal politik lebih besar. Afiliasi politiknya juga lebih banyak, kesempatan untuk tampilnya juga lebih banyak gitu kan. Jadi saya rasa kalau sekarang dengan munculnya Kaisang baru dilempar aja wacaranya, sambutannya udah sedemikian bagus, dan bahkan di warga kota Depok itu yang kita temuin malah seperti seolah-olah ada secercah cahaya di dalam terowongan yang gelap. Nah ini berarti masyarakat emang selama ini desperate, cuma aja nggak ada alternatif, nggak ada pilihan gitu nggak ya? ada pilihan. Oke, kalau sekarang kan Mbak Puan kan kabarnya lagi ngerayu Mas Kaisang nih untuk gabung ke PDIP juga. Dan di PDIP itu kan ada sistem yang satu keluarga satu partai tuh. Jadi artinya kemungkinan besar Kaisang nggak akan bergabung ke PSI. Tapi nanti cara ngusungnya akan gimana? Kalau mengusung itu kan bisa lintas partai, ya nggak? Terus kemudian tetap berarti harus lewat PDIP. Iya nggak sih? Ya tergantung Mas Kaisang ya kan ada di mana gitu. Terus kemudian kalau aturan harus satu keluarga itu ya, saya pernah dengar Pak Jokowi bilang Kaisang udah dewasa sejak dia menikah. Oh, kakaknya udah beda. Jadi bisa beda nih ya. Kakaknya udah beda. Udah gitu kalau dikatakan harus satu keluarga harus sama, mohon maaf. Bagaimana dengan Ibu Sukmawati, Ibu Rahmawati dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir tetap ada ruang-ruang ya orang untuk menentukan pilihan, dan ini kan proses yang ongoing ya Mbak ya. Mungkin berpulang ke orangnya aja gitu kan. Kita kan nggak bisa memaksakan. Kami sih kalau kami suka dengan seseorang, dengan satu tokoh gitu karena memang track recordnya bagus dan kita lihat ini kayaknya punya potensi nih untuk jadi pemimpin, bisa bikin breakthrough, kenapa kita nggak dukung? Kenapa harus di PSI-kan dulu? Kenapa sekecil itu cara berpikirnya gitu? Kalau kami gitu, makanya kami enteng-enteng aja. Kenapa nggak berhenti di Kaisang aja? Kenapa masih tetap harus cawe-cawe ke Gibran? Kenapa Gibran harus diimport juga ke Jakarta? Nggak, ini kan di Jakarta itu kita punya yang namanya Rembuk Rakyat, ya kan? Rembuk Rakyat ini jajak pendapat sebenarnya sama kayak yang kita buat untuk level nasional. Jadi kita tanya kepada warga DKI, kira-kira menurut kalian mana tokoh yang cocok untuk memimpin DKI Jakarta. Di situ ada sejumlah nama, antara lain ada Ridwan Kamil, ya kan? Ada Kaisang juga dan lain-lain. Dan waktu itu salah satu yang top 3-nya ada Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, sama ada Gibran juga. Itu jajak pendapat, hasil pendapatnya, opini masyarakat. Jadi bukan karena memang cawe-cawe cari perhatian Pak Jokowi sekalian deh, Kaisang, Gibran. Enggak gitu. lah. Lagian kalau cawe-cawe buktinya di berbagai survei saya rasa juga nama Gibran kan berulang kali keluar juga kan. Jadi memang terkonfirmasi bahwa ini memang aspirasinya di masyarakat ada. Kenapa nggak nama yang lain? Saya rasa sih memang karena kita tuh nggak punya terlalu banyak opsi juga ya. Makanya PSI itu mendorong banget sebanyak-banyaknya anak muda masuk politik, masuk mengambil posisi-posisi jabatan publik supaya nanti kita tuh di pemilu-pemilu ke depan lebih banyak opsi lagi. Nah, kenapa sih nggak ngusulin kader sendiri aja? PSI kan kadernya banyak. PSI kan kita baru berdiri itu tahun 2014 ya, setelah pemilu. Jadi umur kami dibanding partai-partai lain yang masih relatif sangat muda lah Mbak. Saya juga nggak punya background politik sebelumnya, dan untuk untuk kaderisasi is one thing ya Mbak. Tapi untuk menjadi tokoh, apalagi tokoh nasional itu kan butuh waktu untuk membangun popularitas. Kecuali kalau di situ adalah membangun partai dan punya kerajaan media, ya itu gampang, ya kan. Kaderisasi itu proses yang terus berjalan, tapi membuat orang dikenal sehingga kemudian dia bisa dipilih, itu PR yang butuh waktu. Kalau mau prosesnya natural, butuh waktu. Apalagi Indonesia itu besar Mbak. Kalau kita cuma negeri sebesar Singapura,
yang orangnya cuma 6-7 juta orang gitu. Oke lah gitu ya. Tapi kalau ada 270 juta orang yang harus mengenal tokoh ini kan, kalau kayak tokoh-tokoh yang sekarang nih yang namanya selalu ada di tokoh nasional kan itu aja Mbak ya, saya nggak usah sebut lah. Itu bisa dikenalan sampai 80% ke atas, 90% ke atas. Itu kenapa? Karena udah di politik udah dari kapan-kapan, mungkin dari zaman Mbak Livi masih TK kali gitu kan. Benar. Ya kan. Langkah PSI nyolek Kaisang, nyolek Gibran itu semata-mata untuk mencuri popularitas Pak Jokowi untuk menaikkan elektabilitas PSI jelang pemilu itu gimana sih? Ya terserah lah ya orang mau ngomong apa. Yang pasti PSI konsisten, kita tuh selalu dari awal PSI berdiri selalu memberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk anak muda gitu kan. Mungkin kalau diingat di pemilu yang lalu juga kita banyak jubir PSI semuanya anak muda gitu kan. Yang dimana partai-partai lain mungkin anak muda itu nggak ditampilkan ke depan karena mungkin tokoh yang senior aja udah banyak harus diakomodir, apalagi yang muda tuh tunggu dulu gitu. Jadi ini memang komitmen PSI selalu untuk ngasih ruang untuk anak muda yang hari ini memang ruang itu belum tercipta di politik kita gitu. Jadi mau dia itu adalah anaknya siapa, atau bukan anak siapa-siapa, juga kita beri ruang gitu. Kaisang dan Gibran hanyalah dua nama kebetulan ngetop karena anaknya presiden. Tapi coba dong dilihat, ada banyak lagi anak-anak muda yang bukan siapa-siapa yang juga kita majukan kok di level nasional sampai daerah, semuanya kita kasih kesempatan. Nah ini tolong dilihat juga gitu. Kebetulan aja karena orang ngetop jadi orang ngeliat ke mereka gitu kan. Dulu waktu pas PSI bilang mau mengusung Ganjar sebagai baca pres itu kan sempat ada gesekan sama PDIP tuh. Iya. Terus sekarang nyolek Kaisang, sekalian nyolek Gibran, terus bilang tegak lurus sama Pak Jokowi. PSI PDIP baik-baik aja? Baik-baik aja, saya mengutip pernyataan Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Kemarin itu di media saya baca, terus ada komunikasi informal juga dengan PSI dan memiliki kedekatan emosional gitu kan. Jadi baik-baik aja kok. Banyak senior-senior yang juga saya kenal dari zaman saya jadi wartawan, itu kan banyak juga dari PDIP. Jadi hubungannya baik-baik aja kok. Kalau ngobrolin soal Pak Ganjar, awal waktu pas jauh banget PDIP belum deklarasi baca pres kala itu kan PSI udah nomor 1 duluan gitu ya. Waktu itu Pak Ganjar kita akan dukung untuk menjadi capres. Terus kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang ngomongnya PSI belum ketok palu? Apa yang berubah sis? Kenapa? Apa karena Pak Jokowinya juga masih ngelihat ke kanan ke kiri sampai PSI-nya jadi ragu mau ketok palu atau gimana sis? Nah mungkin saya flashback lagi ya, waktu November 2022 kami mengumumkan Pak Ganjar itu merupakan hasil rembuk rakyat yang kita lakukan selama 1 tahun, panjang tahun 2022. Ya. Jadi kita kan terus memang menggali aspirasinya masyarakat. Orang tuh maunya siapa sih? Apalagi waktu itu pembicaraan soal capres itu kan belum mendapat porsi yang signifikan juga di media, gitu kan. Waktu kita masih bingung nih kan, ini Pak Jokowi udah mau selesai, tapi nextnya tuh siapa, gitu kan. Nah sekarang dengan berjalannya waktu kan sudah makin kelihatan nih. Jadi waktu itu PSI punya berbagai objektif yang ingin dicapai ya. Ingin mulai publik itu berpikir jauh-jauh hari tentang kandidat capres. Supaya kita punya waktu untuk menganalisa, ya enggak? Kan kalau orang udah mulai ditaruh di bursa capres, dia akan dapat banyak forum, ya kan kayak sekarang nih udah mulai banyak forum-forum ingin menggali pemikiran capres-capres gitu kan. Dan kita pengen ngajak masyarakat tuh dari jauh-jauh mikir gitu kan, supaya kita punya waktu yang cukup untuk mengeksplor nih gitu kan. Jadi PSI memberikan support, memberikan dukungan untuk Pak Ganjar sebagai salah satu tokoh yang memang disupport oleh publik untuk masuk dalam bursa capres gitu. Itu bagian yang pertama. Nah kemudian dalam perjalanannya ini kan prosesnya masih terus berlanjut. Proses untuk menguliti masing-masing capres ini kan perlu kita lakukan juga. Apalagi kalau buat kami, apa yang sudah Pak Jokowi lakukan selama hampir 10 tahun, ini udah bagus banget gitu kan. Ibaratnya kalau orang ngebangun, ini ngebangun tiang-tiang pancang nih, pancang-pancangnya udah dibangun. Nanti tahap selanjutnya adalah ngebangun di atasnya tiang pancang gitu kan. Nah kalau yang berikutnya, presiden selanjutnya itu
tidak punya komitmen untuk ngebangun di atas tiang pancang, malah mungkin tiang pancangnya dirobohin, dibuang gitu ya. Ini kan berarti kita buang waktu, dan kita nih udah sebentar lagi nyampe di usia produktif yang akan lebih banyak daripada usia non produktif. Di 2038 itu sudah terjadi gitu kan. Waktu udah tinggal sedikit nih, masa iya kita mau ngulang lagi dari nol gitu ya. Gitu. Jadi kami melihat ini udah terbentuk nih, masyarakat udah mulai berpikir lebih serius tentang capres, nama-namanya juga sudah mulai mengerucut. Mari kita kemudian selanjutnya cek mana yang punya komitmen untuk bisa menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Supaya kita nggak buang tenaga, nggak buang waktu, nggak buang uang. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan. Kan kalau tadi dengan penjelasan Sis Grace itu kan sebenarnya kan sudah jelas bahwa itu bisa dilakukan sama Ganjar Pranowo. Dan itu kemudian kan dari awal sudah dideklarasikan sama PSI. Tapi kenapa? Kenapa kemudian sekarang seolah-olah kok PSI-nya jadi ragu? Bukannya ragu ya Mbak, tapi kita ingin mengumpulkan informasi yang lebih banyak bahwa memang ada komitmen yang tidak tergoyahkan dari siapapun capres yang akan kita dukung pada akhirnya nanti, bahwa dia akan menjamin ada keberlanjutan program Pak Jokowi. Karena tadi alasannya, kalau nggak kita akan buang waktu, buang uang gitu, dan yang rugi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita mau mencari orang yang bisa ketika dia menempati jabatan publik, dia sudah menjadi milik masyarakat. Dia jadi milik semua orang, bukan milik partai tertentu. Nah, di mana orang itu, siapa yang akan memberikan komitmen itu, saya pikir itu juga sedang dimantapkan prosesnya oleh Pak Jokowi. Gitu. Makanya kita merasa inline nih, apa yang PSI pikirkan, rasakan, gelisahkan, itu merupakan kegelisahannya Pak Jokowi juga. Kenapa harus kegelisahan Pak Jokowi? Apakah karena PSI membaca Pak Jokowi seperti dugaan sejumlah pengamat, sebenarnya Pak Jokowi hatinya masih terbagi antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo, itu juga yang kemudian sekarang sedang di-follow sama PSI? Saya pikir hari ini dengan kita melihat bahwa masih ada, beliau belum pernah memberikan endorsement secara eksplisit ya kepada salah satu calon atau calon manapun, itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi masih berproses juga gitu. Dan beliau adalah orang yang saya pikir dalam keadaan ini, beliau ini adalah kompas yang bisa kita pegang, kompas ya kan? Kompas itu kan tidak pernah berbohong. Kompas itu kan bisa jadi penunjuk arah gitu kan. Karena beliau itu jelas punya kepentingan. Beliau ini udah menginvestasikan 10 tahun waktunya dia untuk membangun Indonesia gitu kan. Udah mau kelihatan hasilnya nih gitu. Terus kalau kemudian dinolkan, dinihilkan, kan pasti beliau juga orang yang akan merasa sangat dirugikan kalau pekerjaannya tidak dilanjutkan. Dan kerjaannya udah bagus, itu diakui juga oleh dunia. Dan kita merasakan, di saat orang-orang lain krisis, kita enggak. Gitu kan. Dan saya harap ini juga menjadi critical point buat kita sebagai pemilih ya, melihat mana capres yang paling jelas komitmennya untuk melanjutkan membangun di atas tiang-tiang pancangnya Pak Jokowi. Emang baca pres lain nggak bisa? Ya ini masih berproses Mbak. Nah itu juga tugasnya Kompas untuk mengulik lebih lanjut. Review on point harus mengulik lebih lanjut. Sis Grace, kenapa dijawab juga sama PSI tunggu tanggal 22 Agustus? Ada apa tanggal 22 Agustus? Oke. Jadi 22 Agustus kita akan punya Kopdarnas, Kopi Darat Nasional. Kopi Darat Nasional ini adalah forum di mana seluruh pengurus dari seluruh Indonesia akan berkumpul dan kita akan rembuk di situ. Kita akan diskusi di situ tentang capres, pencapresan. Karena mereka ini kan membawa suara-suara dari berbagai daerah nih Mbak. Mungkin kalau kita di ibu kota aspirasinya beda gitu kan, kegelisahannya beda dengan yang ada di daerah. Jadi kita pengen dengar juga dong teman-teman di daerah ini punya aspirasi apa, mendengar apa dari tempatnya masing-masing. Jadi itu akan kita kumpulkan, di situ juga akan kita bicara lebih serius lagi tentang pencapresan dengan mempertimbangkan masukannya teman-teman juga. Kalau kita bicara soal capres-capresan, aku pernah ngobrol sama Mas Budiman Sujatmiko ya di Livi on Point juga. Waktu itu Mas Budiman ngomong gini kurang lebih. Ada dua jenis kebingungan, Livi. Kebingungan karena nggak punya apa-apa, kebingungan karena kebanyakan apa-apa. Saya kira Pak Jokowi bingungnya bingung enak nih. Bukan bingung. Karena dua-duanya bagus. Iya, karena dua-duanya bagus kan. Ya kayak orang punya pacar 2 atau 3 gitu ya. Ini bingung enak nih.
bingung pilihan-pilihannya antara itu bingung enak, bukan bingung nggak enak. Jadi ya. milih A nggak salah, milih B juga nggak salah. Nggak salah. Pak Jokowi itu ada di dua pilihan bagus, Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Ya intinya mau milih Pak Ganjar bagus, mau milih Pak Prabowo itu juga bagus. Tapi waktu itu Mas Budiman juga sempat mention kurang lebih ada semangat untuk mengawinkan keduanya. Oh, Kalau PSI ngeliatnya gimana? mungkin bagus sih Mbak. Dan akan menghemat banyak energi kali ya. Gitu kan Pak Prabowo juga udah pernah bilang kan, dia juga kepengen sebenarnya sama Mas Ganjar kalau bisa. Cuman rasanya agak sulit ya melihat itu akan terwujud mengingat ini sama-sama partai nomor 1 sama partai nomor 2, ya enggak? Dua-duanya mau jadi capres. Dua-duanya mau jadi capres Pusing deh gitu lo. kan. Jadi rasanya meskipun mungkin yang terbaik begitu, the most ideal scenario, tapi gimana ini para pemainnya mau nggak dengan skenario seperti itu? Rasanya kalau lihat perkembangan hari ini agak sulit ya. Agak sulit. Kita bicara politik itu kan dinamis ya. Pak Jokowi masih belum firm bilang oke ke kanan atau oke ke kiri. Pada akhirnya kalau Pak Jokowi ngeluarin namanya Pak Prabowo, PSI akan geser ke Pak Prabowo. Kita jangan berandai-andai Mbak. Kenapa? Karena dalam waktu dekat penerawangan saya Mendukun-dukunan kita. atau mimpi saya. Ya, intinya kita akan segera melihat ada peristiwa-peristiwa politik besar yang terjadi dan saya pikir itu bisa menjadi elemen yang akan berkontribusi dalam proses dinamika pergantian siklus kepemimpinan nih. Jadi kita tunggu aja Mbak, seperti kata Pak Jokowi, ojo ke susu. Saya pikir bener juga sih. Karena masih banyak yang unfolding nih, apalagi dalam waktu dekat. Banyak partai yang justru kan sebenarnya buru-buru untuk segera merapat, untuk kemudian mengamankan ada yang mau memajukan cawapresnya, kayak kita lihat P3, PSI nggak mau nyari momentum itu? Iya, PSI lagi-lagi kami ini siapa sih? Kami ini bukan siapa-siapa. Ya nggak, kami cuma anak-anak muda yang pengen agar kita ini nggak buang waktu. Omong kosong lah kalau kita mau membangun Indonesia tapi nggak ngelanjutin pembangunan yang sudah ada. Nanti kita semua rugi. Dan kalau udah waktunya udah lewat tuh 2038 udah lewat, yang akhirnya terjadi adalah banyak yang usia produktif ini jadi beban, jadi beban kita semua gitu. Jadi kita concernnya di situ. Kami ini bukan siapa-siapa tapi kami siap untuk menjadi penyeimbang, pengawal agar nanti siapapun jadi presiden di parlemen harus ada partai yang serius memperjuangkan RUU perampasan aset misalnya. Oke. Ya enggak, yang sampai sekarang 10 tahun loh, begitu-begitu aja gitu kan. Yang akan serius menyuarakan kalau ada korupsi, mega korupsi sekelas BTS. Yang kita hari ini ngelihat itu angkanya 8 triliun tapi kok nggak ada satu partai pun yang bersuara. Kalau PSI ada di sana pasti lain ceritanya. Gitu. Jadi kami ini bukan siapa-siapa tapi kami pasti akan menjadi penyeimbang buat siapapun yang nanti akan menjadi presiden mendatang. 2 atau 3 nih calonnya kira-kira? Tadinya saya pikir 3 ya, tadinya. Sekarang saya nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Ini mau masuk ke tadi pancingan Sis Grace. Kenapa? Ya karena yang satu makin melempem gitu ya. Ya memang dari awal juga bubble sih. Nggak ada yang kualitasnya belum nyampe tapi seolah-olah sebesar itu gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang lama-lama nggak ada bunyinya sendiri gitu kan. Jadi ya mungkin 2 jadinya. Akankah majunya 2? Mungkin. Tadi kan saya bilang tadi saya pikir pasti 3 nih gitu. Tapi ngeliat sekarang apa masih bisa 3 ya? Ini mirip sama omongannya Bang Adian. Waktu itu Bang Adian kan juga ngomong gitu kan. Yang satu tuh karena elektabilitasnya turun terus, jadi kemudian ya partai mana sih yang mau ngedukung orang yang kurang lebih pasti kalah. Itu versinya Bang Adian. Minggu lalu saya ngobrol sama Pak Sudirman Said. Pak Sudirman kan dari timnya Mas Anies ya. Kemudian bilang gini, oh nggak gitulah kurang lebih. Ya Mas Anies itu dikeluarkan diksi-diksi maju ya cuma 2, nggak akan maju ya karena tim-tim lain itu merasa khawatir kalau Mas Anies maju. Itu gimana tuh Sis? Mungkin ya dia sendiri yang khawatir. Udah lihat aja orang nggak diapa-apain aja makin nyelusuk ke bawah gitu kan. Jadi ya itu, tapi kan lagi-lagi politik dinamis ya. Kita kan nggak pernah tahu nih dengan situasi yang masih unfolding apa yang akan terjadi. Jadi nggak apa-apa kalau Pak Anies mau tetap maju juga. Ya nggak masalah biar kebuka juga kan program-programnya seperti apa, tapi tolonglah jangan program-program yang
yang nggak bisa dilaksanakan seperti DKI lagi. Yang baru yang betul-betul bisa gitu loh Pak. Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya. Sakit, iya dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok. Ini sempat bikin PSI kemudian jadi sorotan karena dianggap halusinasi. Kenapa dianggap halu-halu? Karena BPJS bayar aja pelayanannya berantakan guys. Gimana BPJS-nya gratis? Nah, memang rasanya seperti nggak mungkin ya. Tapi pertama ini dulu deh, payung hukumnya. Jadi landasan hukumnya itu jelas ada di konstitusi kita, yang di situ menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas layanan kesehatan. Kemudian pasal 34 ayat 2 itu juga mengatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial, gitu kan. Nah, jadi berdasarkan konstitusi kita, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan itu adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara. Kalau hak yang melekat sama seperti hak untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kan kita nggak perlu bayar, gitu kan. Hak untuk bebas berdiskusi dan berkumpul itu kan kita nggak usah bayar, karena itu hak yang melekat kepada kita sebagai warga negara. Oleh karenanya dari segi konstitusi itu ada, gitu kan, sudah dijamin oleh konstitusi kita. Nah lalu apakah mungkin? Nah kalau kita lihat dari angka klaim BPJS tahun 2021 aja misalnya, itu sekitar 113 triliun. 113 triliun ini tidak sampai 4% dari postur APBN kita. Jadi tinggal apakah kita mau memprioritaskan amanat konstitusi atau enggak. Lah untuk subsidi BBM yang enggak jadi apa-apa gitu ya, malah jadi polusi, itu menghabiskan 500 triliun sendiri. Jadi kan itu ada di kebijakan anggaran gitu kan. Nah kalau terkait pelayanan, ini memang PR yang harus diberesin sama rumah sakit umum daerah lah ya. Memang hari ini ada 2 simpul besar pelayanan BPJS gitu kan. Ada yang ngurusin administrasi, kepesertaan, kemudian simpul lainnya adalah simpul pelayanan. Nah ada banyak resources yang bisa dialihkan ke simpul pelayanan kalau simpul kepesertaan ini nggak ada. Artinya kalau semua warga negara adalah peserta BPJS, nggak ada iuran, kan nggak usah ada urusan verifikasi, pembaharuan data, yang dimana urusan memasukkan orang menjadi apakah layak menerima PBI, penerima bantuan iuran atau enggak aja itu udah problem. Ya kan? Jadi artinya gini, kalau PSI menang, BPJS seluruh warga negara Indonesia, hey Anda warga negara Indonesia BPJS udah pasti gratis, pasti enggak punya dong, BPJS. itu kan proses, itu kan berarti kita harus masuk ke proses legislasi. Berarti ada undang-undang yang harus dirubah, yaitu undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS. Nah harus berjuangnya di ranah itu. Jadi kalau PSI masuk ke Senayan, ini akan menjadi agenda prioritas kita untuk kita perjuangkan. Kita ingin agar ada undang-undang baru yang menjadi turunan dari konstitusi kita bahwa layanan BPJS itu udah nggak usah dibikin sistem iuran. Semuanya aja masyarakat, warga negara punya KTP ya berarti dia, atau bukan, kalau nggak usah punya KTP, kalau KTP kan 17 tahun ya. Kalau dia adalah warga negara gitu ya, dia otomatis bisa mendapatkan BPJS, layanan kesehatan standar. Gini sis, banyak orang yang bilang kan BPJS itu dianggap selama ini kan berdarah-darah. Maksudnya mereka bayar ke rumah sakitnya berantakan, kemudian dokter-dokter yang menanganinya juga nggak dapat bayaran yang sesuai. Itu juga menyebabkan kenapa pelayanannya juga jadi kacau gitu. Salah satunya. Menurut sis, problem BPJS sampai kemudian semengecewakan itu buat masyarakat itu gimana sih sis? Ya itu memang ada pelayanan yang harus ditingkatkan sih Mbak. Dan itu problem yang harus diadres memang gitu kan. Komplain-komplainnya masyarakat kan valid. Kalau di DKI Jakarta rata-rata udah lebih baik dibandingin di daerah lain. Tapi di daerah lain itu yang di luar Jakarta yang masih diutamakan yang bayar. Nah sekarang ini kalau dari PBI, Kartu Indonesia Sehat plus iuran itu sebenarnya sudah bisa menutupi pengeluarannya BPJS. Hitung-hitungan PSI gimana tuh? Hitung-hitungan PSI hari ini ya, kalau kita pakai data yang tahun 2021 yang paling dekat ya, kan ada pengeluaran klaim biaya operasional itu 113 triliun.
Dari negara bentuknya PBI itu sekitar 51-an T. Berarti ada sisanya 60-an triliun. Kita mesti cari nih, karena yang tadinya kan udah di-cover oleh PBI, Program Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Ini bisa dicapai dengan berbagai cara nih. Misalnya kalau kita lihat, ini kan tinggal ngotak-ngatik anggaran yang masih bisa dialihkan gitu Mbak ya. PPN kita kan baru naik dari 10% jadi 11%. Nah saat ini penerimaan kita dari PPN itu 680 triliun. Proyeksinya tahun depan itu 780-an T. Kalau nggak salah segituan. Kalau kita ambil satu bagian dari 11% tadi, satu dari 11 gitu ya, itu sudah dapat sekitar 68 triliun. Udah ini nih udah lebih dari cukup untuk nutupin kekurangan tadi yang sekarang basisnya dari iuran. Yes, itu yang jadi pertanyaan kan selama ini surplus jangan-jangan karena memang ada iuran ya. Kalau iurannya dihapus, apakah kemudian masih tetap bisa surplus BPJS? Nah, kalau iurannya dihapus kan kita balik ada total biaya klaim operasional BPJS itu kan 113 triliun. 113 triliun ini misalnya nih Mbak, kita ambil dari mana lagi nih? Dari subsidi BBM deh. Gitu. Subsidi BBM itu kan 500 T. Ambil 50 T-nya aja ditambah dengan PPN tadi. Udah tutup ya? Tutup. Atau yang lain lagi, dan mungkin ini orang-orang yang rokok nggak happy gitu ya. Cukai rokok. Ada penelitian bahwa mau dinaikin berapapun cukai rokok, orang tetap beli rokok gitu kan. Gitu. Kayak di Singapura rokok mahal. Nah, makanya mungkin bisa dari situ. Jadi ada kebijakan anggaran yang bisa kita pakai sebenarnya. Apalagi mengingat kita masih punya banyak pos-pos yang kayak itulah subsidi BBM itu kan selalu jadi pro dan kontra. Karena pada kenyataannya yang menikmati subsidi BBM itu banyak dari kalangan mampu. Bahkan banyak diselundupkan menjadi untuk kepentingan usaha gitu yang seharusnya nggak peruntukannya gitu kan. Ada pengamat-pengamat ekonomi yang lebih ahli di bidangnya mengatakan bahwa kalau mau menyasar ke masyarakat mungkin paling tepat sasaran adalah BLT. Karena kan dicatat ya sesuai dengan KK dan sebagainya. Jadi nggak akan nyampe ke orang yang mampu misalnya. Jadi ada banyak yang bisa direvisi, tapi kalau kita ambil yang gampang aja tadi dari kenaikan PPNBM dan juga sedikit dari anggaran untuk BBM bersubsidi yang sering salah sasaran itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan klaim operasional BPJS berdasarkan data tahun lalu. Jadi ini adalah perhitungan yang memang artinya gini, ini adalah program yang memang sudah dihitung secara cermat sama PSI, bukan asal jeplak, bukan halusinasi gitu ya. Jadi kita juga udah melototin itu Mbak anggaran ya. Ini kebutuhannya segini, ini bisa dari mana nih gitu. Jadi, Sis Grace, ini 3 pertanyaan cepat terakhir di Live on Point. Apa nih? Pertanyaan pertama, PSI adalah partai yang keren. Gitu? Boleh, suka-suka aja. Pemimpin Indonesia harus pemimpin yang berani. Ganjar atau Prabowo? Wah, Jokowi. Terima kasih Sis Grace udah gabung di Live on Point. Itu dia tadi obrolan saya sama Grace Natali, Dewan Pembina PSI. Kita ketemu lagi di Live on Point berikutnya. Sampai jumpa. Living on Point.